Kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita berdoa dalam hati untuk mempersiapkan hati dan diri kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah menghantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257 ayat 1 tambah 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan tentang sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami memohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada anaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 24 ayat 1 tambah 7.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kuatkan. Kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 1-3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu. Sampai kini Engkau menyertai gereja-Mu, melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gereja-Mu HKBP Medan Krio. Kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu. Sertai dan berkatilah hamba-Mu yang melayani demi kerajaan-Mu, pendeta, guru jemaat, Bibel Pro, diakonis, sintua dan evangelis. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, curahkanlah berkat-Mu bagi jemaat-Mu, dan kiranya kami mengingat menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi, gereja-Mu HKBP akan menyelenggarakan Sinode Am, periodisasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, banyak orang berkesusahan karena ada orang yang menyebarkan kabar bohong, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, memperkosa hak orang miskin, tergoda akan suap dan korupsi yang membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Semuanya itu Tuhan adalah karena keraskusan yang menguasai diri manusia dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari hati yang kerakus, kepentingan diri sendiri dan membelokkan hukum. Lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup.
Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 223 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 503 ayat 2-3.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita mendengarkan waktu doa Minggu 2020. Nama kita dalam minggu pertama yang hadis. Topik minggu kita melawan suap dan korupsi. Maka minum sistem korupsi. Jadwal ibadah dan jumlah yang mengikuti ibadah oleh kita lihat di sisi kita. Rapat koordinasi masa lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 telah dilaksanakan rapat koordinasi masa lalu beliau dan rapat hasil berjalan dengan baik. Pensiun dan gratis merujuk pada aturan dan peraturan KPP Bapak Siswa Awal dari Kemadi akan memasuki masa pensiun karena sudah berusia 65 tahun dan gereja kita akan mengadakan acara pemakaman bakti pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 ibadah sesi yang ketiga. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai yang kita kepada Tuhan atas pelayanan selama ini, maka gereja kita akan mengadakan persembahan khusus cepat pada berbagai sesi pertama, kedua, dan ketiga. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah atau dari di rumah dapat memberikan persembahan khusus melalui perbahagian masing-masing. Mari kita doakan kiranya permasalahan masalah pensiun tersebut dapat berjalan dengan baik dan senantiasa dapat dijaga pimpinan jemaat dan seluruh majelis yang menjaga selama-lamanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat, mulai dari 27 Juli sampai dengan 2020 bulan yang berkati. Untuk kita doakan atas kesenangan diri dan segala kesehatan. Demikian Bapak jemaat dan budaya bulan ini kita sarankan kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Allah yang baik sekalian dengan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan kasih buat menjaga Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan kami boleh menjalani Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan menjalannya. Terima kasih kepada Tuhan karena bagi Tuhan dan dalam firman Tuhan berkumpul bersama saudara-saudara kami yang beriman untuk menyanyikan lagu yang diberikan kepadamu dan akan menyenangkan
Tetapi banyak kami Tuhan masih beriman seperti anak kecil Bapak. Untuk itu keluarga kami dalam Roh Kudus Tuhan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang diizinkan gereja. Beri hikmat bijaksana kepada setiap pimpinan kami Tuhan, supaya dapat memimpin setiap gereja yang akan dipilih Tuhan. Boleh berubah pemerintahan masing-masing, boleh berubah menjadi panutan dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Tuhan, supaya bisa memimpin kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa Roh Kudus yang akan menjadi kehidupan kami bersyukur kepada Bapa. Tuhan kami ingatkan pertemuan kami Bapa di setiap Tuhan. Kami kadang-kadang Tuhan lemah dalam menghadapi hidup Bapa. Dikarenakan Tuhan Bapa sendiri Bapa berdoa yang maha selalu menyembah kami Bapa. Tuhan Bapa seluruh nama Tuhan juga dalam bagi kami Bapa perkara-perkara yang disediakan bagi kami. Berkati Tuhan setiap Bapa Tuhan mendapat rezeki yang layak Bapa. Supaya kami juga setiap waktu Bapa kami hidup kami. Tuhan kami percaya kepada Tuhan. Tuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara kami Tuhan yang sedang menderita sakit penyakit Bapa. Tuhan Bapa kami Yesus semua mereka semuanya Bapa. Supaya mereka sembuh sehat dan mereka dapat aktivitas mereka sehari-hari. Buat anak-anak kami Tuhan, Engkau berkali mereka yang semakin belajar Bapa. Saat situasi sekarang ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan, anak-anak kami juga beberapa menjadi sebuah mereka. Kadang-kadang mereka juga merasa sakit Tuhan, di mana kami ingin mencoba mengajari mereka. Seperti itu, berikan kesabaran kepada setiap orang tua Tuhan ini anak-anak dengan benar dan berkenan kepada kasih. Supaya anak-anak ini Tuhan menjadi harapan kami Tuhan. Harapan masa depan kami, baik di rumah kami, baik di rumah kami Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan setiap orang tua kesabaran. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemerintahan Republik Indonesia ini Bapak. Ada Bapak Presiden yang Widodo, Wakil Menteri Turun dan Satu Kerajaan Desa. Engkau berkata dari bagi selama kuat bahwa Bapak yang diselesaikan. Supaya dapat memberikan Republik Indonesia ini Tuhan. Para pemimpin kami mendapat pemerintahan kebiasaan untuk membuat mereka berdamai dan sejahtera dalam kehidupan Tuhan. Kami percaya mereka berdalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Tetap kami Tuhan yang menggunakan berdalam Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kuasai kami dan pikiran kami semuanya dengan Roh Kudus Bapa. Supaya firman yang dilakukan oleh pimpinan Tuhan kami ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari dalam kehidupan ini. Demikian juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan kita dan menghormati dia sampai dan menjadi barang perkara segala kami. Supaya dapat membantu kami dan menjadi suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hingga doa yang kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Kita kumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku ND nomor 750 ayat 1-2.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dari Kitab Keluaran 23, Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Keluaran 23 ayat 1 sampai 9, saya akan bacakan sebagaimana tertulis. Baiklah, kita mengikutinya dalam hati. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang-orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau menolongnya. Janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah perhatian yang dikhususkan oleh Allah kepada orang Israel, agar orang Israel itu memperhatikan atau menturuti sebuah peraturan yang diharuskan. Pada masa ini mereka belum benar-benar mengenal pemahaman mengenai hukum Taurat ke-10, hukum Taurat ke-9. Yang mereka tahu adalah hukum Taurat, hukum yang diberikan Allah kepada Musa, dan itu memiliki banyak keterangan-keterangan. Mungkin hanya kita sekarang yang hanya diringkas 10 hukum Taurat, dan mungkin tidak semua Anda mengetahui 665 hukum-hukum cabang dari 10 hukum Taurat. Tapi apa yang ingin dikatakan dalam ayat ini, saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memperhatikan hak orang yang tertindas. Saya bersyukur bahwa Tuhan orang Kristen, Allah orang Kristen adalah Allah yang mendukung agar setiap orang melihat kebenaran bukan dari sisi material, bukan dari sisi perkenalan, partodongan, manang hubungan kekeluargaan, tetapi seseorang diharuskan untuk melihat kebenaran adalah kebenaran, yang salah harus diingatkan, yang benar itu harus didukung. Hal ini terlihat dari 9 ayat yang kita baca. Dalam bahasa Batak itu ada 8 kata naso jadi, dang jadi, kalau dalam bahasa Batak. Perkataan ini sangat keras bagi mereka yang mendengarkan. Tidak boleh, tidak ada pernya, tidak ada toleransi. Harus, tidak boleh. Ada 9 kata dang jadi. Dan ke-9 ini bisa dibagi menjadi 3 suku, 3 bagian.
Yang pertama, engkau tidak boleh untuk mengucapkan dusta. Yang kedua, engkau tidak boleh memutarbalikkan fakta. Dan yang ketiga, engkau tidak boleh membutakan matamu karena pemberian. 3 suku ini, 3 bagian inilah yang diterangkan dalam ayat 1 sampai ayat 9. Yang pertama dan yang pertama sampai yang ketiga ini mendukung orang-orang yang lemah. Engkau tidak boleh membutakan matamu oleh suap, oleh pemberian. Engkau tidak boleh membalikkan fakta. Engkau tidak boleh berdusta. Kita katakan saja yang pertama, tidak boleh berdusta. Pernahkah Anda berpikir sebenarnya kenapa tidak boleh berdusta? Mungkin jawaban yang paling simpel adalah ya karena berdusta adalah dosa. Tapi kalau lebih dalam lagi ditanya, kenapa dosa? Emang apa yang bikin Anda berdosa kalau Anda berdusta? Apa yang membuat Anda itu berdosa kalau Anda itu memutarbalikkan fakta? Apa karena ajaran orang tua? Atau hanya karena patik yang Anda baca setiap hari Minggu atau diajarkan dari mulai kecil? Jangan engkau mengucapkan saksi dusta dalam hukum Taurat memiliki pemahaman seperti ini. Bagi setiap manusia, Amanginang, bagi saya, bagi Anda, semua orang, baik Kristen, baik yang tidak Kristen, Allah menganugerahkan satu anugerah yang hakiki. Dari dia lahir, manusia memiliki ini. Dan ini adalah pemberian yang hanya diberikan oleh Allah dan harus dijaga oleh manusia. Pemberian ini adalah kehormatan, nama baik. Setiap orang diberikan anugerah memiliki kehormatan, memiliki nama baik. Baik ia terlahir sebagai anak pemulung, baik ia terlahir sebagai anak pejabat, baik ia lahir sebagai anak parhaladu atau jemaat biasa. Semua orang terlahir dengan memiliki kehormatan. Karena itu ketika seseorang berdusta, mengucapkan saksi dusta mengenai orang lain, dia telah merusak nama baik yang diberikan Allah ini. Dia telah merusak kehormatan yang diberikan Allah kepada seseorang ini. Anda terlahir dengan nama baik. Anda tidak perlu Anda berdoa untuk memiliki status sebagai orang terkenal, sebagai artis, sebagai pejabat tinggi. Dari lahir Anda memiliki anugerah kehormatan. Lalu ketika saya menfitnah Anda, saya rusak kehormatan Anda. Yang mana kehormatan itu adalah pemberian dari Allah. Karena itulah saya berdosa, karena saya merusak pemberian Allah kepada Anda. Sama seperti membunuh. Kenapa membunuh itu salah? Bukan karena saya menusuk Anda lalu Anda merasa sakit, bukan. Saya membunuh, saya berdosa karena nyawa itu adalah pemberian dari Allah. Dan ketika saya mengambil sesuatu yang milik Allah, itulah saya berdosa. Karena itu juga ditekankan dalam ayat ini, jangan engkau mengucapkan saksi dusta, baik itu mengenai orang lain, baik itu dengan cara dengan cara menjadi saksi yang salah, atau juga membenarkan yang salah, atau juga menyalahkan yang benar. Segala sesuatu yang dusta itu adalah dosa. Baik itu dusta kecil, baik itu dusta besar. Tidak ada istilah Manginang berdusta untuk kebaikan. Tidak ada. Memang lagi kalau misalnya zaman sekarang ditanya, ada seorang berbohong kepada orang lain, ya gimana Mang, kalau saya jujur nanti dia marah. Ya memang harus marah, namanya juga salah, emang orang harus dia marahi. Tapi ada cara bagaimana mengatakan sesuatu dengan benar. Itulah kebijaksanaan. Jadi tidak ada istilah white lying, tidak ada. Dusta yang baik tidak ada. Dusta adalah dosa. Mau itu besar, mau itu kecil, mau itu untuk melindungi orang, mau itu untuk menjaga hati orang, dosa. Apalagi ketika Anda mengatakan sesuatu yang salah yang mengakibatkan kehormatan orang lain hilang, Anda sama saja dengan membunuh orang itu.
Tapi ada satu yang menarik. Di satu ayat yang kecil dikatakan, juga janganlah memihak kepada orang yang miskin dalam perkaranya, di ayat 3. Ini agak sensitif sebenarnya. Kenapa saya tidak bisa membela orang miskin? Bukankah orang miskin adalah orang yang perlu dibela? Tunggu. Jangan membela orang miskin dalam perkaranya, dalam pemahamannya begini. Bukan berarti dia miskin, dia adalah orang yang benar. Bukan berarti dia orang kaya, maka dia adalah seorang yang salah. Maka jangan engkau membela seseorang karena hanya sekedar simpati kepadanya, hanya karena merasa kasihan kepadanya. Karena jika engkau membela orang miskin karena dia salah, maka engkau sedang memupuk kesalahannya, menjadikan dia orang yang tidak tahu akan kesalahannya. Sebenarnya sama saja. Jangan engkau membela orang kaya karena kekayaannya, sama saja sebenarnya. Yang ingin dikatakan, benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Dan yang kedua, jangan engkau membalikkan fakta. Sering terjadi, sebenarnya kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi untuk menjaga satu dan lainnya hal, kita mengurangi atau juga melebih-lebihkan. Katakanlah ya, jika memang ya. Janganlah kau katakan ya kalau sebenarnya tidak. Karena sesuatu yang benar jika dibelokkan, Anda juga sama juga dengan poin yang pertama. Anda berdusta. Memang konteksnya di ayat ini paling cocok sebenarnya konteks yang dikatakan di Keluaran 23 ini, karena pada pasal sebelum-sebelumnya akan ada pemahaman, akan ada pengajaran mengenai pengadilan. Mengucapkan saksi dusta, membalikkan fakta, membelokkan kebenaran, ini sebenarnya konteksnya dalam sebuah pengadilan. Jangan sampai seseorang yang salah, dikatakan di ayat setelah ini, jangan sampai ada orang yang tidak salah engkau bunuh. Memang gampang-gampang bunuh orang, tidak. Pada saat itu bisa saja orang dibunuh dengan legal, asalkan dia melalui pengadilan. Bisa saja orang dibunuh dengan legal, asal dia sudah diadili mengenai kesalahannya. Nah, ini yang akan terjadi di masa Yesus. Di masa Yesus banyak orang-orang yang dibunuh, dirajam tidak melalui pengadilan. Hanya karena isu, hanya karena perkataan orang lain, dan orang yang tersangka ini tidak bisa membela dirinya. Ini yang terjadi. Ini yang dikhawatirkan dan diperhatikan Yesus pada perjanjian baru, ketika ada orang yang ingin dirajam, yang ingin dibunuh, karena dia divonis untuk dirajam bukan melalui pengadilan. Hanya karena ketua adat bilang begitu, ketua bait Allah bilang seperti itu, pimpinan bait suci bilang dia berdosa, maka dia wajib dirajam. Lalu orang ramai-ramai seret dia keluar gerbang untuk dirajam. Tidak melalui pengadilan. Pengadilan yang benar seperti Yesus, walaupun memang ada pembalikan fakta. Pengadilan yang benar seperti Yesus. Ada pengaduan, ditangkap, lalu diadili. Itu yang benar. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa ini ditimbulkan? Walaupun pada minggu ini judulnya adalah jangan engkau melawan, judul kita, topik kita melawan korupsi. Tapi sebenarnya ini juga bersangkut paut dengan itu. Karena kata korupsi itu bukan hanya mengenai material. Korupsi itu bukan hanya mengenai mengambil sesuatu yang bukan hak saya, atau memotong bagian orang lain untuk menjadi bagian saya. Korupsi itu bukan hanya mengenai uang, tetapi juga hal-hal yang keseharian kita lakukan. Korupsi waktu, itu juga korupsi. Berapa orang yang bisa dikatakan tepat waktu di dunia ini? Ya mungkin Anda adalah orang yang tepat waktu, tapi tidak semua orang bisa tepat waktu. Susahnya bagi orang Batak
waktu itu melarnya sungguh-sungguh parah. Kalau 5 menit oke lah. Bagi orang Batak itu, sampai kita sendiri mengakui kan ada slogan WIB waktu Indonesia bagian Batak. Karena apa? Karena orang-orang suka korupsi juga. Korupsi kepercayaan juga terjadi seperti itu. Seorang istri yang begitu percaya kepada suaminya, tapi suaminya mengkhianati kepercayaan istrinya. Sebaliknya seperti itu. Korupsi-korupsi lain juga banyak. Tapi apa yang ingin disampaikan, sebenarnya tiga hal ini berdusta, jangan engkau memutarbalikan fakta, jangan menerima suap. Sebenarnya satu, kenapa itu dikatakan dosa? Karena engkau merusak anugerah Allah bagi orang lain dengan melakukan itu. Dikatakan di ayat-ayat bagian yang terakhir, jangan engkau menerima suap, karena dengan suap engkau akan dibutakan atas kebenaran. Engkau akan buta. Maaf, bukan buta. Engkau akan membutakan matamu karena suap. Itu juga berhubungan dengan poin 2 dan poin 1. Membalikkan fakta dan berdusta. Jadi kenapa ini dosa? Bukan karena orang sakit hati karenamu, bukan sekedar itu. Kenapa engkau korupsi itu dosa? Bukan karena jadi jatahnya berkurang, lalu jatahmu bertambah. Tidak sekedar karena itu. Kenapa engkau korupsi itu dikatakan berdosa? Bukan karena hanya sekedar engkau merencanakan, lalu terjadilah korupsi, ketahuanlah, lalu orang itu stroke, mati gara-gara itu. Bukan gara-gara itu. Bukan sekedar gara-gara itu. Jauh lebih dalam makna dosa itu adalah karena engkau merusak apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Karena engkau merusak kehormatan dari orang lain yang diberikan Allah kepadanya. Karena engkau merusak kehidupannya, karena itu kehidupan adalah milik dia yang diberikan Allah kepadanya. Itulah kenapa ini dikatakan dosa. Tapi seperti apapun itu, ada satu lagi hal yang menarik. Bahwa kita juga diajarkan untuk hidup secara objektif. Ketika saya sakit hati kepada Anda, bukan berarti saya sakit hati terhadap dunia. Ketika saya sakit hati kepada Bapak Ucok, bukan berarti saya sakit hati sama anjingnya. Ketika saya sakit hati kepada seorang bapak, bukan saya harus sakit hati kepada anaknya, kepada istrinya. Itu diajarkan di sini. Objektiflah, karena engkau menjaga sesuatu terhadap orang lain, bukan berarti semua orang harus kau perlakukan sama. Bahkan keledai seseorang pun ketika ia tersesat harus kau pulangkan. Bahkan ketika keledainya pun ketika dia terjatuh karena terlalu berat bebannya, harus kau bebaskan. Walaupun kau sakit hati terhadap orang itu. Ini susah loh. Ini susah karena selalu kita merembes-rembeskan sakit hati kepada orang lain. Sakit hati ke tetangganya, ai dohot donai pudi jabuna sogor hamuna tu ibana. Haci rohamuna tu sada halak ala sahudulan nasida gabelaus hamu pemarsading tu nasahudulan dot ibana. Jangan begitu. Karena apa? Karena ini adalah sebuah masalah objektivitas. Ini masalah pribadi yang harus diselesaikan secara pribadi. Kesalahan satu orang bukan berarti kesalahan semua orang. Jangan merugikan banyak orang. Bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ayat 1 sampai ayat 9 ini mengajarkan kita banyak hal secara prakteknya. Secara praktek ini banyak yang dilakukan. Jangan berdusta. Berdusta itu banyak hal. Jangan engkau memutarbalikkan fakta. Dalam hal apapun kau jangan memutarbalikkan fakta. Jangan engkau menerima suap. Karena ketika engkau menerima suap, maka kehormatanmu juga telah kau jual terhadap dia. Yakinlah, ketika kau terima suap, sakababa pedang boy makatai kamu. Sangi pedang boy makatai. Ikon A, B, B. Nawatoro hamu, olo, nawatoro hau. Inna hamu pasti. Bolongai jalo hamu suap, dia katakan kau adalah orang gila. Ya, saya adalah orang gila. Kau harus turut itu semua.
Lalu di mana harga dirimu? Tidak ada. Dan juga jangan engkau menyuap orang lain. Jangan coba-coba suap orang lain. Karena orang lain hanya boleh patuh kepada Allah, bukan hanya patuh kepadamu. Ketika engkau berbaik hati kepada orang, berikanlah itu sebagai tanda sukacita. Jangan engkau mengikat dia karena pemberianmu itu. Karena itu sama saja dengan suap. Saya politik pilkada, berikan lalu suaramu untukku, bukan. Berikan lalu kau turut samaku, bukan. Ketika kau berikan, itu adalah ucapan sukacitamu. Jangan kau ikat orang lain. Begitu juga orang yang menerima. Ketika engkau diberikan kepada orang lain, jangan engkau berpikir bahwa engkau menjual jiwamu sama orang itu. Jika orang memberikan kepadamu, pandanglah itu sebagai berkat Allah kepadamu. Tapi jangan sampai engkau bisa dibutakan oleh apa yang kau terima dari orang lain. Jangan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami akan banyak hal. Tapi terlebih daripada itu Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya Engkau memberikan sebuah berkat bagi kami, yaitu kehormatan, nama baik yang harus kami jaga dan pelihara. Dan jangan biarkan Tuhan nama baik kami dihancurkan oleh perbuatan-perbuatan buruk orang lain, fitnah orang lain. Biarlah Tuhan Engkau membela kami atas segala fitnahan terhadap kami. Begitu juga ajari kami untuk menjaga diri kami, menjaga mulut kami, tidak merusak kehormatan orang lain. Karena itu Tuhan adalah sebuah tindakan yang paling berdosa ketika kami mengambil sesuatu yang adalah pemberian-Mu terhadap orang lain, yang seharusnya hanya Engkaulah yang boleh mengambilnya. Bapa yang baik, dalam kehidupan kami akan menemukan banyak kesusahan untuk menjaga dan melakukan firman-Mu ini. Tapi Engkau ajari kami Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk tetap mengajari kami dalam setiap kehidupan kami. Setiap hari kami dapat diingatkan untuk menjaga dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di gereja ini, dan juga jemaat-Mu yang melaksanakan ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Engkau sertai Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap perjalanan mereka, dimanapun mereka berada. Segala kesusahan yang mereka keluhkan kepadamu Tuhan, Engkau bantu dan berikan kekuatan untuk dapat melaluinya. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mampu mengobati segala penyakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan Tuhan bagi jemaat-Mu yang merindukan kesembuhan yang daripadamu. Tapi jika Engkau masih belum memberikan kesembuhan itu kepada masing-masing jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Kau berikan kesabaran, Kau berikan hati yang teguh untuk tetap meminta dan berusaha untuk menerima kesembuhan daripadamu. Jika kami berpisah dari rumah-Mu ini Tuhan, Engkau sertai kami di setiap kegiatan yang masih akan kami lakukan pada hari ini, hingga sampai pada waktunya di minggu yang akan datang. Engkau hantarkan dan Engkau panggil kami untuk kembali memuji memuliakan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 730 dan kita menyerahkan persembahan kita.
Dengan firman Tuhan kita telah diingatkan untuk melawan suap dan korupsi. Baginya lah segala kemuliaan, hormat dan pujian yang membela kita supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita saling mengasihi semua orang. Marilah kita saling mengasihi sehingga orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Firman Tuhan berkata, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jauhlah kiranya dari kamu kabar bohong, dusta, dan memburuk-burukkan orang lain, sebab hal itu akan mendatangkan perangkap bagi yang melakukannya. Jika kita melihat kejahatan, marilah kita mengingatkan dan menghentikannya. Jangan kita hina, tetapi marilah kita memperbaikinya. Setiap manusia hendaklah dihargai jati dirinya. Marilah kita menjauhkan segala sikap dan perbuatan jahat dan yang mendatangkan bahaya kepada saudara kita. Karena itu, pergilah ke dunia ini, melaksanakan tugas panggilannya kepada seluruh makhluk. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.